dengan NIM 63251525. Kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia untuk menganalisis pidato dari para tokoh, dan tokoh yang saya ambil adalah Bapak Bahlil. Sekian, selamat menyaksikan. Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Apapun yang terjadi Bapak Ibu semua, di era kondisi global yang tidak menentu, yang bisa menyelamatkan negara kita hanya kita sendiri. Tidak bisa kita berhadap pada negara-negara lain. Tidak bisa. Dan karena itu kita harus mempunyai komitmen yang kuat secara terus menerus. Saya tahu bahwa untuk melakukan hilirisasi ini banyak tantangan dan berbagai macam strategi untuk ada pihak-pihak yang tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Kami tahu itu. Di aspek yang lain, kita juga harus sadar bahwa hilirisasi ini harus juga ramah lingkungan. Banyak juga yang memberikan pandangan bahwa hilirisasi kita lingkungannya agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu, sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya. Tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain. Karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita. Ini harus dibangun, Bapak Ibu semua. Sudah barang tentu dalam konteks hilirisasi, selain lingkungan juga harus berkeadilan dan berkelanjutan. Kami akui bahwa dalam pembangunan hilirisasi dalam kurun waktu 5-6 tahun ke belakang itu belum sempurna. Itu belum sempurna. Tetapi tidak ada kesempurnaan hakiki tanpa diawali dengan kekurangan. Seperti anak kecil yang jalan. Tidak ada anak kecil yang lahir langsung tiba-tiba lari. Pasti dia jalan dulu, belajar jalan, ada jatuh lagi, berdiri lagi. Dan dia memperbaiki cara berjalannya. Kira-kira seperti itulah logika hilirisasi yang kita bangun di negara kita sekarang ini. Tidak ada pelari maraton yang hebat tanpa dia belajar, dan mungkin dalam belajarnya mungkin dia jatuh, ada kakinya lecet, dia belajar lagi. Ini yang sekarang kita lakukan.
Jangan memakai baseline negara yang sudah membangun hilirisasi 40 tahun, 50 tahun dengan baseline negara yang baru membangun 6 tahun. Itu tidak apple to apple. Dan itu adalah menurut di era kondisi global yang tidak menentu, yang bisa menyelamatkan negara kita hanya kita sendiri. Tidak bisa kita berharap pada negara-negara lain. Nggak bisa kita berharap pada negara-negara lain. Kata gak merupakan kata yang tidak baku. Gak itu merupakan bahasa gaul yang digunakan untuk sehari-hari. Maka seharusnya kalimatnya diganti menjadi kita tidak bisa berharap pada negara-negara lain. Saya tahu bahwa untuk melakukan hilirisasi ini banyak tantangan dan berbagai macam strategi untuk ada pihak-pihak yang tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Kata pengen dalam video tersebut merupakan kata yang tidak baku untuk digunakan dalam percakapan. Sebaiknya diganti dengan kata baku yang bermakna sama, yaitu ingin. Jadi, saya tahu bahwa untuk melakukan hilirisasi ini banyak tantangan dan berbagai macam strategi untuk ada pihak-pihak yang tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Kok ada yang merasa terganggu? Seharusnya kata kok itu merupakan ragam percakapan sehari-hari dan harus diganti dengan bentuk lengkap seperti kata mengapa. Jadi, mengapa ada pihak yang merasa terganggu? Banyak juga yang memberikan pandangan bahwa hilirisasi kita lingkungannya agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu. Menggunakan kosakata sehari-hari itu merupakan bahasa gaul. Biasanya digunakan untuk mengobrol bersama teman maupun dengan keluarga. Jadi seharusnya kalimat tersebut dirubah menjadi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya. Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam. Nah, kalimat ini tuh tidak memiliki predikat atau kata kerja, dan kalimatnya itu berupa subjek panjang, bertele-tele dan menggantung, sehingga pesannya itu sulit untuk diterjemahkan oleh pembaca. Jadi seharusnya saat ini negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki sumber daya alam. Saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu. Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, saya menggelitik pertanyaan saya. Seharusnya dikategorikan sebagai diksi yang kurang tepat karena terjadi kesalahan pemilihan kata kerja yang tidak sesuai dengan makna logis. Nah, kata menggelitik ini tuh biasanya memberikan sensasi geli di kulit, misalnya pada tubuh. Maka kalimat tersebut harus diubah menjadi saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain. Karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita. Karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia. Ungkapan tersebut termasuk frasa yang kurang tepat karena memadukan dua majas atau ungkapan yang memiliki fungsi yang berbeda. Bisa disebut juga pemborosan makna dan ketidaksesuaian konteks penggunaannya. Seharusnya diubah menjadi karena kita harus membangun pemahaman bahwa Indonesia memiliki kedudukan yang setara dengan negara lain di mata dunia. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.